Tapi ya, shalom, selamat malam teman-teman di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih, Ijaya Santi. Dari puncak tika saya, Maranatha Men, mengucapkan selamat menyaksikan tayangan kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya sebenarnya mau mengajak kita untuk berdialog ya, berdiskusi secara ilmiah ya. Yang menjadi bahan diskusi saya ini melihat keadaan yang saat ini, ada orang yang sekelompok orang yang berdemo, sekelompok orang yang menyatakan pernyataan mengutuk hanya karena adanya buku ya. Kalau menurut saya ini buku Quran, artinya buku yang buatan manusia itu dibakar ya. Nah, kenapa sampai buku ini ketika dibakar menimbulkan kemarahan yang besar ya, sampai orang bisa datang turun ke jalan, merusak fasilitas-fasilitas umum, bahkan membuat pernyataan-pernyataan pemimpin-pemimpin yang terkait dengan pembakaran ini. Mereka membuat pernyataan-pernyataan mengutuk. Ya, ada apa sebenarnya? Ya, ini merupakan suatu kajian ilmiah ya teman-teman, karena ini menjadi tanda tanya besar juga. Ya, sebaliknya ya, ketika di Indonesia waktu lalu ada seorang ulama ya, seorang ustadz, memang dia tadinya seorang Kristen yang murtad menjadi seorang ulama mualaf. Dia mengkentutin ya, memantatkan Alkitab itu di pantatnya ya. Kemudian ada bunyi suara seperti orang kentut, entah itu kentut sebenarnya atau apapun, artinya dia bermaksud mengkentutin buku kitab suci Alkitab. Nah, sebaliknya walaupun ini bukan merupakan pembakaran, tetapi kalau kita membandingkan sebagai sebuah ini adalah sebuah cara mengejek atau cara menghina ya, atau cara apapun yang membuat orang merasa tersinggung ya. Tetapi kenapa orang-orang yang istilahnya mengimani kitab suci Alkitab ini tidak sama seperti merespon yang terjadi ketika Al-Quran itu dibakar? Nah, ini yang menjadi bahan diskusi kita ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya coba membahas latar belakang dulu ya, seperti apa, supaya ini kapanpun kita menyaksikan tayangan ini kita tahu ada apa sebenarnya yang terjadi. Nah teman-teman, di sini kita pahami dalam pemberitaan-pemberitaan yang ada seorang politikus ya. Politikus artinya ada nuansa politiknya di sini. Namanya Rasmus Paludan ya. Dia berulang kali, dan ini kalau tidak salah ketiga kali, berupaya melakukan aksi di depan umum dengan melakukan aksi provokasi, membakar kitab suci saudara-saudara kita, teman-teman kita umat muslim ya, yakni Al-Quran. Beliau adalah politikus di negara Denmark dan juga di Swedia ya, di daerah Eropa ya. Nah, sang politikus ini yang ketiga kali melakukan aksi pembakaran. Tetapi kalau kita lihat pemberitaan, sebenarnya pembakaran ini adalah bagian dari suatu aktivitas masyarakat di sana juga ketika mereka melakukan demo anti orang Turki ya, anti para orang Turki yang migrasi ya, yang berpindah atau melakukan migrasi dan tinggal menetap di negara Swedia atau Denmark ini teman-teman ya. Nah, ada kegiatan demo seperti itu, dan di tengah-tengah demo itu diwarnai dengan pembakaran Al-Quran. Artinya ini terjadi karena memang ada kegiatan politik teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi? Respon yang terjadi ya, orang-orang
Turki yang tadinya di demo, ya dengan mereka Al-Quran kitab suci mereka dibakar, ya mereka membalas ya dengan demo. Mereka turun ke jalan juga di kota atau di tempat kota di mana Al-Quran itu dibakar di negara Swedia dan melakukan demo aksi balasan, teman-teman. Bahkan demo-demo itu tidak hanya terjadi di Swedia saja atau di Eropa, ya, tetapi terjadi di Turki itu sendiri, kemudian bahkan meluas ya sampai ke negara-negara Arab. Bahkan kita lihat juga di TV demonya itu sampai ke Malaysia. Di Indonesia pun saya melihat di daerah Lok Semawe dan beberapa daerah lainnya melakukan aksi yang serupa. Artinya demo ini begitu cepat, kreatif, ya di hampir seluruh belahan dunia melakukan kegiatan yang menentang aksi pembakaran tersebut, dan juga disertai dengan pernyataan-pernyataan mengutuk ya oleh beberapa negara termasuk Kementerian Agama. Ya di situ juga ada Pak Ridwan Kamil yang mengutuk kejadian di mana adanya pembakaran ini. Ya, kalau ditanya saya sendiri, saya merasa bahwa ini juga hal yang tidak baik. Ya, sebaiknya hal seperti ini memang dihindari. Walaupun ini saya katakan, walaupun ini adalah berbicara atau bernuansa politik. Ya, artinya mereka mencoba menarik simpati ya dari beberapa orang di negaranya dalam kegiatan politik untuk memilih sebagai seorang pemimpin di sana. Jadi sebenarnya ada nuansa politik tetapi membawa-bawa agama. Tetapi responnya juga seperti itu ya, ada respon di mana orang itu marah-marah dan mengamuk, bahkan menimbulkan kerusakan-kerusakan secara umum. Ada ancaman-ancaman yang ditimbulkan seperti itu. Paham ya teman-teman? Nah ini ya, di beberapa negara-negara Arab, tadi di Turki, bahkan di Malaysia. Ya termasuk di Indonesia ada demo dan juga ada ucapan-ucapan pernyataan mengutuk. Nah, yang menjadi juga satu pertanyaan saya di sini, ya, ketika terjadi hal serupa, ya, di Indonesia, yakni ada upaya dari seseorang, ya, yang beragama Muslim terhadap orang Kristen untuk melakukan penghinaan atau hujatan yang mirip sebenarnya, tapi bukan dengan pembakaran, tetapi dengan menempatkan kitab suci orang Kristen atau di belakang di daerah pantatnya, kemudian ada bunyi seperti suara orang yang kentut gitu, ya. Jadi ini masuk kategori hujatan sebenarnya, masuk kategori penghinaan. Tetapi yang jadi pertanyaan saya, Kementerian Agama kok diam? Ridwan Kamil juga diam. Kenapa? Di sana ketika Quran itu justru sebaliknya begitu responsif gitu. Ya, apakah karena memang kalau menurut saya itu kan cuma sekedar buku. Ya, kenapa harus marah? Saya sangat memahami kenapa orang Kristen tidak marah sebenarnya kami, tetapi tidak turun ke jalan untuk melampiaskan kemarahan itu atau melakukan kerusakan-kerusakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang responsif, yang negatif. Kita hanya bicara-bicara di melalui media sosial aja seperti YouTube seperti ini. Ya, nah itu yang jadi tanda pertanyaan saya. Nah, di sini juga saya mau sedikit menyinggung bahwa pembakaran Al-Quran bukan terjadi baru pertama kali. Ya, di zaman Utsman ketika melakukan kanonik Al-Quran pun, ya ketika dia membukukan Al-Quran pun dari mushaf-mushaf yang terpisah-pisah, itu juga ada terjadi pembakaran Quran kalau itu dianggap sebagai simbol dari kitab-kitab simbol dari pernyataan atau firman Allah seperti itu. Ya, paham ya? Kalau menganggap itu bukan hanya sekedar buku, tetapi itu adalah simbol dari keberadaan Allah itu sendiri, kenapa waktu itu dibakar juga? Atau yang kita tahu beberapa lalu mungkin tidak dibakar tetapi dibuang ke selokan, ke parit-parit seperti itu. Ya, kalau ini merupakan sebuah hal yang harus sebagai sebuah benda yang suci gitu. Paham ya maksud saya?
Nah, ini yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Saya coba bagikan link saya. Teman-teman, di sini kita punya waktu banyak. Saya ingin mengundang teman-teman di sini untuk boleh sama-sama kita berdiskusi tentang hal ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Ya, silakan yang dari Muslim pun mau masuk di sini, boleh. Silakan di sini kita diskusi sama-sama. Supaya apa? Supaya kita melihat dan saling memahami sebenarnya apa yang terjadi di sini ya. Oke? Saya undang teman-teman saya untuk masuk di sini memberikan pendapatnya, komentarnya dalam dialog. Ini dialog ilmiah ya, tidak untuk dalam rangka menyalahkan siapa-siapa atau menjelekkan siapa-siapa. Tetapi ini menjadi pertanyaan perenungan saya sendiri dan juga saya yakin orang-orang lain. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Artinya pertama yang menjadi concern saya tadi responsif ya, orang yang menganggap bahwa ini tidak hanya sekedar buku. Oke, ini adalah semacam simbol dari kebenaran Allah SWT itu sendiri. Kalau cuma sekedar buku itu nggak ada guna. Mau dibakar 1000 buku pun bisa dibakar, dicetak kembali, gitu ya. Tetapi ini tidak hanya sekedar buku. Nah, sebaliknya, kalau menganggap itu sebagai sebuah simbol, pertanyaannya kenapa zaman Utsman pun sudah dibakar. Sampai saat ini pun dibuang di parit-parit, di selokan, tidak dijaga, sebagaimana itu sebuah simbol dari keberadaan firman Allah SWT itu sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Shalom, di sini ada teman-teman saya yang di live chat, ada Pak Drew. Ya, kata Pak Drew itu adalah responsif yang cengeng, tingkat akut ya. Ada Pak Abdul Muthalib, itu buku dongeng yang contek, yang dibakar, lalu masalahnya di mana ya? Pak Abdul Muthalib bertanya seperti saya juga. Ada Pak Hermawan Salim, Pak Supatiki, salam Pak. Dan juga ada beberapa kawan-kawan saya lain, Pak Abdul Surut. Silakan kalau seandainya teman-teman di sini, dan saya juga mengundang semua ya. Tidak cuma yang Kristen, tapi yang Muslim pun, kalau mau di sini datang kita coba berdiskusi. Ya, paham ya apa yang saya maksudkan di dalam diskusi dialog ilmiah ini. Oke? Nah, silakan teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, saya coba membacakan ya sebenarnya apa sih latar belakang sendiri yang terjadi. Ya, di sini dijelaskan bahwa Rasmus Paludan ini sebagai pemimpin partai sayap kanan yang namanya partainya itu adalah Siram Kurs, yakni partai ini anti-Islam. Ya, dia berulang kali, bahkan ini adalah ketiga kali dia melakukan pembakaran Al-Quran di depan publik. Setiap kali pembakaran atau setiap kali hujatan yang diarahkan kepada Al-Quran ini oleh Rasmus Paludan ini, itu selalu menimbulkan reaksi di mana itu menyebabkan kerusuhan-kerusuhan. Ya. Tetapi dia tidak kapok gitu, tidak berhenti di situ. Ya, dia berulang kali terus melakukan. Kita ingat juga ini di Swedia udah pernah juga terjadi hal yang sama. Ya, mungkin skala yang saat ini mungkin lebih besar. Ya, dia membakar Al Quran ini di daerah berpenduduk Muslim di Swedia. Dia sengaja memilih daerah yang merupakan kantong Muslim yang ada di Swedia. Ya, Pak Rudi Muslim pun mau naik silakan, nggak usah tunggu yang lain masuk ya. Oke. Karena saya ingin tahu dari Pak Rudi sendiri apa sih sebenarnya kelebihan buku buatan manusia ini. Kan itu cuma tulisan tangan orang. Ya, bahkan ada cerita-cerita di mana itu dongeng-dongeng. Ya, yang diambil dan ditulis gitu. Nah, apa sebenarnya yang menjadi istimewanya ketika buku ini harus orang membela mati-matian ketika buku ini dilecehkan seperti dibakar. Ya. Nah, itu yang saya ingin tahu. Kenapa berbeda responnya ketika buku yang sama juga, sama-sama dihormati, sama-sama dihargai, sama-sama dijaga ya. Tetapi orang Kristen menyadari bahwa ini bukan merupakan firman Allah.
Firman Allah itu adalah isi dari buku ini. Ya, tetapi kalau buku ini mau dibakar, mau dibuang, mau dikentutin, mau diberakin, rusak, kita buang, kita ambil, kita cetak aja yang baru nggak masalah. Bahkan beberapa kertas itu dijadikan apa? Saya pernah lihat itu dijadikan bungkus, ya, atau mungkin dijadikan lembaran petasan gitu ya, trompet seperti itu. Tidak ada masalah kok, ya. Tetapi kenapa dengan Pak Rudi Muslim punya kelompok ini begitu berbeda dalam merespon ketika buku ini dilakukan seperti itu gitu. Ini yang menjadi pertanyaan saya, Pak Rudi. Ya, oh itu simbol, itu menyatakan keberadaan dari Zat yang Maha Kudus misalnya. Nah, kenapa pada zaman Utsman bin Affan itu juga dibakar? Gitu. Ya, seperti Pak Batu Ireng katakan. Kenapa kok kalau itu memang merupakan simbol, kenapa di zaman Utsman bin Affan ini pernah dibakar? Apakah ini juga bukan firman? Atau zaman sekarang bukan zaman Utsman bin Affan? Ya, ini dibuang, diselokan-selokan. Ya, ditemukan ini di satu tempat aja. Di tempat yang lain juga pasti akan ada banyak tempat-tempat seperti ini. Ya, oke. Siapa yang mau berdiskusi, saya berikan ini ya, berikan apa linknya ya. Mudah-mudahan saya berharap setelah kita diskusi di sini, semua orang mungkin ini harapan yang merupakan isapan jempol ya, tetapi ya bisa aja ya itu bisa tercerahkan ya, dan tidak lagi responsif seperti ini gitu ya. Buat apa sih, ini kan cuma simbol. Yang kita bela ini kertas kok yang dibakar, isinya kan ada. Bahkan buat Rudi Muslim ini mereka percaya mau dibakar, mau dihilangkan, mau dimusnahkan, tetapi isinya mereka hafal katanya. Ya, sudah ada di hati nurani ya, di hati sanubari mereka dengan berbentuk hafalan. Jadi nggak ada masalah kalau masalah mau dibakar, mau di apa, tetapi kan nggak seperti itu. Itu omongan aja, ya. Gitu ya. Apa sebenarnya esensinya? Ya, Pak Rudi ini atau teman-teman Muslim ada yang mau jelasin, silakan di sini ya. Oke, teman-teman. Ini menurut Pak Drew ini ya, bahwa Al-Azhar juga pernah menghujat segudang Quran ke Sungai Nil. Ya, dia telah menghanyutkan segudang Quran ke Sungai Nil sebelum Quran yang versi Haf. Nah, ini mungkin Pak Drew kalau ada literaturnya bagus ya. Saya juga baru tahu nih. Kalau dari Al-Azhar sendiri pernah melakukan hal seperti ini sebelum adanya versi Haf, yang ini versi yang ada di Mesir ini. Nah, kalau ada literaturnya bagus nih Pak, ditampilkan supaya kita tahu, oh udah pernah juga kayak begitu. Jadi apa esensinya ketika ini harus dibela mati-matian, padahal ini hanya sebuah buku, sama seperti buku-buku pelajaran lainnya, seperti buku apa daftar telepon ya, atau sama nilainya dengan buku-buku petunjuk pariwisata ya, atau map-map, peta-peta ya, atau buku-buku lainnya. Istimewanya atau uniknya tidak ada yang sangat signifikan berbeda dengan buku lainnya gitu ya. Silakan teman-teman, kalau seandainya ada yang mau berdiskusi ya, terutama saudara-saudara kita Muslim ini yang harusnya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang kebingungan seperti saya. Apa sih lebihnya ini, buku ini kok harus dibakar gitu. Kok harus marah ketika dibakar, harus gamuk gitu, harus meledak sumbu pendek ketika ini ada orang yang membakar ini gitu ya. Kalau responsif seperti ini,
orang ini nggak bakal takut. Nyali mereka sudah ada. Ya, kalau ketiga kali dia lakukan begini masih dia begini, dia akan lakukan keempat kali. Tetapi kalau seperti kita orang Kristen ya, Agustan kentutin buku kita. Kalaupun nanti ada yang kasar, bahkan lebih kasar Agustan, ya, membuang air besar, ya, di kitab suci kita. Cuek kita, saya yakin nggak ada yang turun ke jalan, nggak ada yang harus halal darah, nggak ada yang harus ngamuk, nggak ada harus orang yang dipotong, ya, karena ini hanyalah buku biasa gitu. Tetapi istimewanya di tempat lain ini buku ini dianggap begitu berbeda gitu, ya. Kalau berbeda, kenapa dibuang di selokan? Kenapa dibakar juga oleh Utsman bin Affan? Ya, itu pertanyaannya. Ya. Oke teman-teman, kalau tidak masalahnya Quran gerbong dari langit. Buku rusak dibakar kok marah. Buku rusak ya. Ya, artinya buku itu kan bisa dicetak kembali. Ya, ngapain juga kita harus ngamuk? Apalagi kalau buku tersebut udah lama. Buktinya ada yang melempar ke parit, membuang ke parit, ya, membuang ke selokan-selokan. Itu kan parah itu. Oke, mereka juga suka kebakar gereja. Ada yang demo di Arab Saudi dan Quran dibuang, diselokan. Iya, betul Pak Ahok Master. Ya, kenapa kalau sana itu dianggap sebagai sebuah simbol dari sebuah sucian sakral? Kenapa kok ada yang dibakar, ada yang dibuang ke selokan? Itu yang ketidak konsisten tetangga sebelah kita ini yang seperti ini, teman-teman. Ya, mereka tidak konsisten, apa tidak ya bisa jadi serba kontradiksi. Ya, satu sisi mereka begitu menghormati, satu sisi mereka menghargai, bahkan mereka menjaga seperti biji matanya. Itu kata-kata seperti dari kita ya. Mereka menjaga benar-benar jangan sampai rusak aja nggak boleh, apalagi hilang. Tetapi kenyataannya juga ada juga yang dibuang di selokan, ada juga yang dilemparkan kemana-mana seperti itu. Ya, oke teman-teman, kira-kira ada nggak? Kalau tidak ada, ya berarti kita malam ini tidak mendapat sebuah dialog ya. Hanya saja muncul pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kalau seandainya ada yang mungkin ingin jawab, dia akan buat konten tersendiri untuk menjawab kebingungan saya ini. Ya, tetapi kalau saya lihat, saya sendiri merasa bingung, saya sendiri ingin tahu, saya sendiri ingin mendapatkan pencerahan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini ada Pak Drew TV. Beliau tadi yang menyampaikan mengenai adanya sejarah yang mencatat bahwa pernah dibuang di Sungai Nil oleh pemerintah Mesir, ulama-ulama Mesir. Shalom, selamat malam Pak Drew. Ya, shalom Pak Emen. Saya tadi nyimak terus, baru sampai. Jadi ya, memang ini aneh nih apa kejadian ini, karena mereka buta sejarah Pak Amen. Nah, jadi, itu yang saya ingin tahu lebih lanjut mengenai yang Bapak informasikan. Iya, itu sudah ada, saya buat itu di live chat. Itu sudah ada di Wikipedia itu pengetahuan umum. Sebelum Cairo Edition itu Quran-Quran yang lain-lain itu yang datang dari negara-negara itu ditenggelamkan, di-drown di Sungai Nil. Gitu. Jadi seharusnya mereka ini tahu ya, selama kanonisasi itu banyak Quran-Quran yang dilarang. Ya, Utsman misalnya yang pertama sekali. Malah Quran pun dihapus-hapus. Kalau Pak Emen mengerti, misalnya Quran sana itu kan ada dua versi, ada yang lapisan atas, lapisan bawah. Yang lapisan bawah itu kan yang dihapus-hapus. Begitu. Jadi pengkultusan Al-Quran ini sebetulnya di belakangan saja. Ya, Utsman bakar, ya. Khalifah-khalifah juga melarang Quran-Quran yang lain. Waktu kanonisasi oleh Mujahid misalnya kan, puluhan itu Quran itu dilarang beredar kan begitu.
pada masa Al-Azhar itu ketika sebelum kanonisasi versi Hafs itu yang diakui, itu kan Quran-Quran yang datang ke Al-Azhar sana dibawa oleh murid-murid itu dihanyutkan di Sungai Nil. Itu ada misalnya di Wikipedia, saya dibuat di live chat itu linknya. Begitu, jadi sebetulnya mereka ini hanya buta sejarah saja. Begitu. Oke, gitu aja Pak Emen. Oke Pak Bro, saya cari informasi Bapak yang dibuat di live chat, linknya saya belum ketemu ya. Nanti saya coba lihat. Kalau Bapak nggak nampak di sini link yang Bapak maksudkan, tapi saya coba cari ya, yang informasi yang Bapak sampaikan. Mungkin saya belum menemukan linknya itu Pak ya. Oh di itu, entar ya, saya buat di private chat juga Pak. Oh di private chat ya tadi. Di live chat tadi juga saya buat. Di live chat ya, di live chat ya. Di private chat sekarang saya buat juga. Oke. Oh di ini nggak ketemu nih, nggak ketemu. Oke, saya minta menunggu ya informasi dari ini karena informasi ini jarang yang tahu termasuk saya ya. Jadi iya ya. Oke. Ini ada yang bertanya, tunjukkan foto dibuang di selokan. Nah, ini kan ada yang di selokan yang ini kan Pak. Ya ini sudah saya tunjukkan sebelumnya. Ya. Ini terkait dengan ini, Erdogan tidak masalah tulisan dibakar, manusia dibakar, tapi lebih peduli dengan sebuah buku. Kalau orang yang dibakar katanya nggak masalah, orang-orang Kurdi yang dibakar. Seperti itu. Oke, tadi ada yang Pak Nato ya. Tadi katakan ini Ridwan Kamil, saya rasa sama ya. Ridwan Kamil ini hanya mencari sebuah sensasi aja. Untuk politik, untuk kepentingan politik gitu. Secara umum ya seperti itu ya. Jadi kenapa kalau sananya dia konsisten ketika Agustan melakukan itu, dia tunjukin juga sama seperti dia tunjukkan sekarang, itu baru kita respect. Tetapi kok waktu Agustan lakukan itu dia diam, apa dia tidak tahu seperti itu. Padahal itu kan sudah kehebohan nasional ya. Iya. Pak Drew, linknya nggak ketemu ya? Oh itu di private chat, di private chat. Ya, oh sudah, oke. Sudah. Saya buat juga di private chat ya. Nah ini ada ya teman-teman. Oh ini ada. Oke, ini informasi dari Pak Drew nih penting buat kita ketahui ya teman-teman. Kalau ada cari si Rudi Muslim mau menjelaskan juga silakan. Ini saya lihatkan. Sebentar ya Pak Rudi ya. Ini ya, oke. Nah ini ya teman-teman ya, bisa lihat sendiri. Itu ada terkait dengan adanya edisi Kairo ya, yang dibakar katanya di situ. Cairo Edition. Amir Musaf. The King Fuad Quran. Or the Asal Quran is edition of the Quran printed by the Amir Press. Ya. Pak, saya bantu terjemahkan dulu Pak ya. Nah, ya kita lihat ya pada Juli 10. Ini adalah Al-Quran cetakan pertama otoritas Muslim Al-Azhar. Fuad Quran berlangsung selama 17 tahun dari tahun 97. Ya, itu yang itunya di bawahnya Pak. Sejarahnya coba terus ke bawah. Ke bawah terus. Paling hampir enggak paling akhir daripada sejarah itu. Itu sejumlah besar Quran pra 1994 dihancurkan dengan membuangnya di Sungai Nil. Tuh. Sejumlah besar Quran ya. Oh, jadi yang sebelum tahun 1924 ya? Iya. Jadi yang berlaku itu yang 1924 itu yang sekarang ini ya? Iya, itu Pak.
Oke. Jadi kan ceritanya begini, kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang datang dari ke Al-Azhar untuk studi dari berbagai negara di seluruh negara-negara Islam terutama ya. Nah, mereka mengetahui, loh, ini mahasiswa-mahasiswa kok ketika diberi tugas itu bacaannya kiraatnya beda-beda begitu. Jadi memang terjadilah suatu usaha untuk menuniformkan. Nah, terjadilah makanya pembuatan Kairo 1924 ini, dan yang tadinya itu yang datang dari negara-negara ini dihancurkan, di Sungai Nil dibuang gitu. Itu kan ada referensinya ini. Kalau di tautannya kan ada ini, tautan nomor 8 itu. Nah di situ jadi sejarah memang kalau dilihat sejarahnya, ya memang itu nggak begitu. Cuma sekarang ini orang kebakaran jenggot begitu saja, terlalu macam-macam begitu. Ya masalah Al-Azhar sendiri menghancurkan kok Quran dibuangnya ke Sungai Nil, nggak ada yang protes. Nah di sini ceritanya Pak Hemen. Jadi kalau orang Muslim mengentutin, membakar, mengencingin Al-Qurannya itu nggak apa-apa begitu. Tapi kalau orang lain jangan, itu Pak Hemen masalahnya. Oh gitu ya. Oke, kita lihat sendiri dari Pak Rudi ya. Apakah benar yang dikatakan Pak Drew? Ya mau dibuang sendiri boleh, asal jangan orang lain. Ya, terus apa esensinya di sana? Oke, silakan Pak Rudi. Shalom, selamat malam Pak Drew. Terima kasih Pak Rudi, silakan. Halo, selamat malam Pak. Malam Pak Rudi. Ya silakan Pak Rudi, apa pendapat Bapak terkait dengan hal ini? Tentang judul Bapak. Ya, tentang pembakaran Al-Quran itu kan. Ya, tapi yang jadi pertanyaan kita, kebingungan kita, Bapak paham ya? Kenapa kok responsif harus marah, turun ke jalan, merusakin fasilitas umum, bahkan ada yang bakar-membakar. Ya kenapa nggak diam aja di rumah, melakukan sholat agar yang melakukan segera ditegur atau mendapat pengampunan sehingga tidak melakukan lagi. Kan bagus kalau sebenarnya reaksi seperti itu. Tapi ternyata enggak. Ya, mereka lebih banyak pingin untuk kumpul-kumpul dan teriak-teriak gitu. Kalau bisa diteriakkan sebanyak mungkin keluar, ya lebih baik gitu. Nah, menurut Bapak gimana? Silakan. Paham Pak Rudi? Pertanyaan saya? Ya. Nah, menurut Bapak gimana? Ini kan keheranan buat kita. Ya, jadi begini Pak Hemen ya. Jadi setiap suatu kejadian ya, itu kan pasti ada sebuah latar belakang ya, atau ada sebuah motif yang melatar belakangi sebuah peristiwa atau kejadian itu ada. Nah, contoh yang dibahas Pak Hemen ini tentang sebuah Al-Quran. Nah, kita tahu bersama bahwa Al-Quran itu apa sih? Itu ya memang pedoman ya, atau memang sebuah sumber yang dianut oleh orang-orang Muslim di seluruh dunia. Tentunya di negara-negara yang mayoritas Muslim tentu sangat marah ya kalau melihat apa yang terjadi di Swedia itu. Dan saya melihatnya juga umat Muslim itu juga pandai dalam menyikapi hal tersebut. Jadi tuntutan mereka adalah kepada pemerintah Swedia tersebut, bukan kepada oknum yang membakar salinan Al-Quran tersebut. Ini gimana negara kok seperti ini, kan seperti itu. Jadi sebuah simbol, sebuah lambang dari suatu agama, apalagi itu dikatakan kitab suci ya, dia diperlakukan seperti itu, tentu saja sang penganut itu akan marah, semuanya akan marah. Coba kalau di Indonesia, Anda bakar kitab Undang-Undang Dasar 45 itu kalau berani, dan kalian bilang, ini kan cuma buku, diberitakan banyak. Saya ingin tahu siapa orangnya yang berani. Dia akan berhadapan dengan negara, berhadapan dengan masyarakat Indonesia, itu pasti.
Apalagi ini kelasnya kitab suci, kan seperti itu. Ya otomatis semuanya akan marah. Ya. Dan setidak taunya ataupun setidak mengertinya umat muslim, dia tidak akan melakukan perbuatan pembakaran terhadap kitab suci agama lain, apalagi disiarkan di media internasional. Umat muslim tidak ada yang melakukan seperti itu. Nah ini ada orang ya, yang dia Islamofobia, dia melakukan hal tersebut, maka memang ini harus dilawan. Dan umat muslim melawannya dengan negara, dia tidak melawan terhadap oknum yang melakukan itu. Nah sekali lagi di sini memang umat muslim itu tahu siapa yang harus dihadapi, siapa yang harus dilawan, seperti itu. Kalau pertanyaan ini kan cuma buku yang dibuat. Kalau berani siapa di Indonesia yang berani bakar UUD 45, buku UUD 45, apalagi disiarkan. Saya ingin tahu. Nah, begitu, Pak Amin. Logika sederhana kita berpikir itu seperti itu. Oke, itu logikanya. Kalau dengar penjelasannya nampaknya masuk di akal Pak Rudi ya. Hanya saja nanti yang menjadi penjelasan Bapak berkontradiksi nantinya dengan kalau dianggap sebagai simbol seperti itu. Kenapa kejadian-kejadian semacam ini bisa terjadi? Adanya ini yang Al-Quran yang dibuang ke parit, ke selokan-selokan, ya. Kalau menganggap itu sebagai sebuah simbol. Yang kedua, kejadian Utsman bin Affan nggak cuma sekali rupanya. Dia sudah kesekian kalinya melakukan kejadian pembakaran ini nggak hanya sekali sejak zaman Utsman bin Affan sampai sekarang, nggak cuma sekali. Sebelum-sebelumnya banyak sekali ini. Ya yang saya lihat seperti itu. Artinya tidak ada konsistensi antara yang Bapak jelaskan kalau itu merupakan simbol. Atau seperti Pak Dur tadi mengatakan, kalau pelakunya itu non-muslim ya itu yang jadi masalah. Tapi kalau muslim itu sendiri, nah itu nggak apa-apa katanya, kata Pak Dur. Apakah memang seperti itu gitu? Gimana menurut Pak Rudi? Ya, Saudi Arabia sendiri. Entar dulu. Saya backup dulu. Nanti saya lupa. Saudi Arabia untuk membuang semua Quran-Quran yang dibawa oleh para haji ke Saudi Arabia yang ditinggalkan yang di bawah standar itu diapakan coba? Mereka bakar. Cara pembuangannya itu mereka bakar. Begitu, itu Saudi Arabia. Jadi kalau kita lihat prakteknya, memang begitu. Makanya saya katakan Pak Emen, kalau misalnya orang Islam yang bakar, biarin saja, mereka nggak akan protes begitu. Cuma kalau orang lain yang bakar, nah ini jadi gara-gara. Nah itu makanya saya katakan tadi itu bukan tanpa alasan. Begitu. Silakan Pak. Itu ada tulisannya, bisa saya tunjukkan sumbernya juga Pak Emen. Iya. Yang tadi seperti Bapak bilang di Kairo, kalau alasan yang lakukan itu nggak apa-apa. Iya. Atau kalau di Indonesia pun kalau NU yang lakukan ya memang nggak apa-apa karena esensinya ya itu hanya sebuah simbol, sebuah pernyataan walaupun sebuah simbol dan gagasan pernyataan itu cukup banyak gitu, cukup frekuensif dilakukan seperti itu. Ya kalau perlu dikatakan ada nggak orang yang berani mengambil Undang-Undang 45 kemudian dibakar? Saya rasa ada yang kalau berani ya. Tetapi kalau Aiman berani? Kalau saya sih nggak masalah. Asal berani saya membakar Undang-Undang Dasar 45. Ya nggak apa-apa kalau saya beli sendiri, saya bakar sendiri. Ya berani gitu. Berarti. Berani saya bakar. Cuman ya. Gitu. Untuk apa gitu? Tujuan saya membakar itu untuk apa gitu? Nggak ada takutnya saya merasa bahwa undang-undang itu. Ya silakan Anda praktekkan kalau memang berat. Iya. Jadi gini Pak Amin ya, kembali lagi ke tadi yang dibahas ya. Jadi ketika Anda mengaitkan dengan sebuah, ini kan kejadian kan sekarang, faktanya kan memang seperti itu. Jadi adanya yang namanya Islamofobia.
Kemudian Anda mencoba mundur untuk membicarakan tentang sebuah sejarah bagaimana Al-Quran itu ketika zaman Utsman. Kemudian ada di beberapa perguruan tinggi ya, yang juga musnahkan Al-Quran. Makanya dari awal tadi saya sampaikan ya ini Anda yang tidak paham atau pura-pura nggak paham, saya juga kurang tahu. Jadi setiap peristiwa itu selalu ada motif, ada yang melatar belakangi apa maksud dan tujuan dilakukan seperti itu. Kalau di zaman Utsman kita sudah tahu kenapa itu dilakukan seperti itu. Apa kok sampai terjadi seperti itu. Kita tahu karena kita belajar tentang sejarah Al-Quran. Jadi sekali lagi, Anda harus benar-benar memahami sebuah motif, sebuah latar belakang atau dasar terjadinya peristiwa itu. Ini harus benar-benar dipahami, ditelaah ya, seperti itu. Sehingga tidak lagi menjadi perdebatan di publik yang seharusnya itu tidak perlu diperdebatkan. Seperti itu Pak Emil. Iya, oke. Tapi Pak Rudi belum menanggapi mengenai yang gambar ini. Kenapa kalau tadi Pak Rudi mengatakan bahwa ini dianggap sebagai sebuah buku yang simbol, sakral. Itu kejadian tahun berapa? Sampai sekarang ini terjadi nih Pak, baru-baru ini belum lama. Nah ini kan, ketika ditanya itu tahun berapa, Anda juga nggak tahu. Nah, ini kan repot, data yang Anda bawa itu. Bukan saya nggak tahu, kalau Pak Rudi mau ingin tahu, saya bisa cari. Yang pasti ini sekitar 2-3 tahun belakangan ini, yang gambar ini. Dan sampai sekarang. Makanya, kita kan bisa sama-sama mencari motifnya apa, latar belakangnya. Oke lah, saya katakan kejadian itu. tahun 2000 yang lalu, 3 tahun yang lalu. Terus untuk Pak Rudi apa ininya? Kalau kejadian tahun 2000. Loh, lah ya yang latar belakang itu apa? Kejadian itu. Menurut mereka. Yang Anda tahu di situ. Ya di sini kita nggak tahu, yang pasti kita tahu bahwa mereka menganggap bahwa sudah tidak berguna. Telaah terhadap sebuah berita atau sebuah sumber itu memang penting. Jadi motif yang melatar belakang itu apa, itu harus dijelaskan Pak Emil. Oh gitu. Jadi artinya kalau orang diam-diam dia buang apa semua, boleh seperti itu. Ya, terus seperti yang tadi Pak Drew bilang di Kairo, kejadian waktu di Kairo dibakar, itu boleh. Iya kan? Lah ya motifnya apa? Motifnya itu apa? Pak itu peristiwa itu apa? Ya motif-motif yang jelas itu Quran itu bisa dibakar, bisa dibuang ke parit, membakar. Jadi maksudnya itu Pak yang lebih dalam dari hanya sekedar kulitnya saja begitu. Bahwa pembakaran Quran itu sudah terjadi banyak. Jadi kali pembuangan Quran, desekrasi Quran itu banyak begitu kan Pak Rudi Muslim. Jadi intinya itu kalau itu yang kita bahas. Bukan motivasi si Ramusan ini membakar Al-Quran, itu bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini apakah memang benar-benar ya, ini menjadi suatu masalah dalam satu sejarah bahwa pembakaran Al-Quran secara publik, pembuangan Al-Quran dan selokan itu menjadi masalah, kan begitu. Nah, kenapa ini menjadi suatu masalah sekarang? Apakah ini karena memang agenda politik atau bagaimana, kan begitu? Ya, jadi kemungkinan ada dua waktu itu. Bisa jadi masalah dan bisa tidak terjadi masalah. Kan yang terjadi kan seperti itu. Nah, makanya untuk mengetahui itu kita harus tahu motifnya. Apa yang benar dilakukan. Iya benar. Jadi isu yang mengatakan bahwa itu karena itu adalah simbol-simbol agama yang tidak bisa, itu tidak benar, bukan? Itu tidak benar lagi. Kalau itu karena simbol agama maka tidak bisa dibakar, itu tidak benar lagi, kan begitu? Itu maksud kita. Intinya kan benar itu. Kenapa? Makanya saya membuat sebuah Orang Utsman membakar kok. Lah motifnya Utsman membakar apa? Tidak, terserah motifnya apapun. Itu dibakar. Tidak mampu menelaah, dibakar. Yang jelas itu katanya simbol-simbol agama itu tidak boleh dibakar. Tapi ternyata khalifah sendiri itu membakar Qur'annya. Khalifah loh.
Lah, Anda nggak usah ngajari tentang Makanya, saya, tentang makanya saya bagaimana apa yang katakan, dibakar. Saya kalau tanya orang motif aja Islam, tahu kalau orang gitu Islam loh. Dia yang nggak tahu. membakar Qurannya, kalau mau mengkentutin Qurannya, kalau mau ngencingin Qurannya, itu kalau orang Islam nggak usah diprotes. Kalau orang-orang lain jangan. Begitu maksud saya itu. Silahkan aja orang Anda Islam. ini ngomong itu dasarnya Oh, apa? ayo, yang lain naik, Ah, yang lain naik, yang lain ya, naik, saya yang komentar lain sedikit ya. naik, Selamat biar malam. rame. Oke, Selamat Pak malam. Rudi saya kasih kesempatan Yo, dulu. biar rame Pak Amin. Pak Enggak, ini Rudi, kan Pak. Iya, iya Pak Pak. Rudi. Selamat Nanti malam Pak sepi-sepi Warni. saja saya belum naik. Sekarang saya naik, nah Enggak, tambah banyak Pak kan Rudi. viewernya. Biar kasih kesempatan Pak Rorarun. Oke. Monggo silakan. Ya, Beliau apa selamat. pendapat? Silakan Pak Ya, Rorarun. oke, selamat malam Pak Warni. Selamat malam Pak Ya, Dwi malam, Pak. Trivi. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Rudi. Waalaikumsalam. Ya, jadi begini, saya kan sudah nyimak tadi dari bawah ya. Motif sebenarnya bahwa orang tersebut yang dari mana Swedia itu kan dia seorang politisi ya. Saya mau tanya ke bapak-bapak yang dari Kristen ini, sudah tahu sebelumnya apa motif dari politisi ini membakar Al-Quran? Apa bapak sudah mengikuti beritanya? Sudah. Itu Ya, sudah lama yang itu si Rasmussen itu sudah beberapa kali mau melakukan itu. Memang itu ya, alasannya politik, tapi yang kita bahas itu bukan hanya sekedar alasannya politik. Ini pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa karena itu simbol-simbol agama itu tidak boleh dibakar, kan begitu. Nah, itu yang kita bahas itu sebetulnya saya lebih tekannya ke sana karena saya melihat itu kasuistik sejarahnya. Begitu. ya, Kalau sekarang kan oke. orang boleh saja ya bikin-bikin gara-gara untuk ini dan itu. Padahal yang mau kita angkat itu bahwa pembakaran Al-Quran itu sudah terjadi oleh orang Islam sendiri. Malah buang-buang Al-Quran di selokan, di sungai Nil itu sudah terjadi. Apakah itu yang dimaksud? Makanya Pak, di situ kan kalau Bapak mengatakan orang-orang Islam sendiri membakar Al-Qur'annya dan itu berdasarkan sejarah maupun alif, itu kan ada latar belakangnya Pak. Bapak sudah tahu latar belakangnya? Iya, saya tahu latar belakangnya. Ya, udah. Nah, Iya, justru karena itu maksudnya saya katakan ternyata kalau Al-Quran itu dibakar itu nggak masalah. Kan begitu. Karena kalau itu dilakukan oleh misalnya orang Islam sendiri. ya masalah lah Pak kalau ada tujuannya. Tujuannya kalau misalkan untuk Dia kan ada mengolok-olok. tujuannya juga ini, tujuan politik kan dia itu. Kenapa itu jadi masalah pembakaran kan begitu? Yang kita tekankan itu sebetulnya pembakarannya itu loh. Caranya itu. Kitab Anda aja yang dikentutin Anda sudah marah, betul kan? Enggak apa-apa, silakan kentutin. Enggak, kita enggak protes-protes seperti ini, bakar-bakar segala macam protes seluruh dunia, enggak ada itu. Enggak perlu kita itu begitu karena kita memang udah lewat kasus tahap kita itu sudah lewat. Orang Kristen itu sudah lewat yang gituan, Pak. Enggak sampai demo-demo sampai segala macam tuh. Iya, karena kitab Anda itu Sudah bukan dewasa. kitab. Udah perkembangan zaman sudah dewasa, kita sudah tahu begitu. Jadi orang-orang sudah belajar. Ini orang-orang begini kan bikin apa aja, sensasi-sensasi saja. Udahlah didiamin. Ini masalah negara segala macam kan ini jadi masalah gitu. Ya jelas bermasalah lah Pak. Masalahnya kan ini kan Rasmus sendiri kan berdasarkan politik, tetapi dia telah membakar itu Al-Quran yang dimiliki umat Islam sedunia Pak. Bapak tahu itu? Iya saya tahu. Usman juga itu membakar kok kan begitu. Oke, Bang Nasr juga menghanyutkan Qurannya. Berarti masih nggak ngerti Bapak ini masalahnya. Coba Bapak utarakan arah Bapak kemana biar kami paham tuh. Ya, Apa yang Bapak tanyakan itu kita udah tahu latar belakang politik, apa yang dibakar, sudah berapa kali dia membakar, tujuannya untuk itu udah tahu. Nah sekarang Pak Rana mau menjelaskan seperti apa gitu. Apa kira-kira yang esensinya yang dalam pemikiran Bapak itu bagaimana? Silakan. Ya kalau menurut saya ini memang politik. Tetapi tujuan dibalik itu adalah ingin mengolok-olok umat Islam dan ingin merendahkan dan ingin memberikan ketakutan kepada semua orang bahwa Islamofobia itu sekarang sedang merajalela. Bapak tahu itu? Kalau dari pemerintahan gini Pak Ranar, yang kami tahu memang ini pertama politik. Mencari simpati dari masa-masa yang pro anti Islam yang ada di negaranya yang di Swedia. Jadi dia ingin mendapatkan suara itu. Di Swedia, Pak. Di Eropa sekarang ini seperti itu. Bentar. Saya ngomong dulu. Yang kedua, ini mereka sedang anti Turki.
orang-orang Swedia dan lain, mereka anti pendatang-pendatang Turki. Mereka ingin menunjukkan kepada pemerintahnya, tolong dihentikan kegiatan untuk mendatangkan pendatang-pendatang Turki. Nah, inilah kegiatan yang terakhir ini adalah ketika aksi pembakaran ini terjadi adalah demo di mana mereka sedang melakukan demo anti adanya banyak pendatang-pendatang Turki memasuki negaranya itu. Nah, itu tujuan kenapa kegiatan ini dilaksanakan gitu, Pak. Tapi kalau Bapak bilang, oh tujuannya untuk membuat sakit hati Islamfobia, itu nggak ada di sini. Nah, itu mungkin pendapat Bapak gitu. Dan mungkin itulah yang membuat kemarahan orang Islam yang Bapak katakan. Padahal di sini sih pemberitaannya nggak seperti itu. Gitu, Pak. Oke, ini ada Pak Bulus, saya lihat juga. Mungkin Pak Bulus mau ingin berpendapat, Pak Runner tuh suaranya di mute. Salam Silakan Pak Pak Bulus. Emen. Salam Pak Emen, Nah, selamat malam Pak Emen. ya, malam Pak. Silakan. Ini ya Apa Pak, pendapat? iya. Dia kan emang politik, jadi masalahnya kenapa? Kan urusan dia sendiri. Kan negaranya ada hukum, ya udah, menurut negara aja hukum, selesai kan? Kenapa kita Negaranya yang melindungi, senyum? Pak. Negaranya hanya mengecam saja, Pak. Apaan? Mengecam gimana? Mengecam politisi tersebut. Buktinya waktu pada saat dibakar itu kan banyak anggota pengamanan yang menyiarkan itu. Begitu. Jadi pemerintahnya membiarkan saja. Disitulah kita, maksudnya banyak negara-negara di Eropa. Kebebasan di sana, Pak. Negara sana kan bebas. Jangan Bapak bawa negara lain itu sama kayak di Indonesia loh, Pak. Eropa itu agama tuh privasi, Pak. Jangan Bapak anggap di sana agama itu sekuler ya, Pak. Jangan sama kayak di Indonesia. Ya, saya tahu. Makanya Anda hati-hati. Di sana bebas. Di sana kebebasan ada, nggak kayak di Indonesia. Susah kita kebebasan. Kasih bilang, dia mau bakar ya itu urusan pemerintahnya, ya udah. Apa Anda yang protes? Dia bakar, tapi kita juga harus itu diam aja. Memang kalau orang Islam memprotes juga nggak boleh juga gitu. Kan bebas kan? Ya sama dia juga bebas bakar. Iya makanya saya bilang. Iya, dia bakar kenapa? Ada protes, ada berprotes ya udah. Protes iya, makanya kan sedang. Iya makanya seperti itu saya bilang kan. Ya udah. Selesai kan masalah nggak ada itu. Iya, sebetulnya sih kalau ya sebetulnya sih kalau protes boleh, tapi memang karena konstitusi negara mereka itu tidak melarang yang begitu-begituan itu. Jadi kalau misalnya kita maju Pak negaranya, boleh saja menyuarakan. Jadi itu menyuarakan itu namanya pendapat kita lontarkan. Tapi kalau kita sudah melakukan anarki, nah itu lagi yang jadi masalah. Iya kayak di Perancis itu Pak, nah, itu baru dipertanyakan yang di Perancis itu ternyata bohong. Nah itu yang kita pertanyakan, ke diam Indonesia nggak minta maaf. Guru udah dibunuh, gila loh, yang bunuh siapa? Tahu ternyata bocahnya bohong. Itu kenapa pemerintah Indonesia diam aja? Simpel kok, saya bilang. Itu udah nyawa hilang loh. Nyawa hilang loh masalahnya. Iya, jadi sebetulnya ada namanya narasi dan counter narasi. Begitu. Jadi memang begitu jadinya. Jadi kerusuhan itu karena apa? Apakah perlu rusuh kalau kita misalnya mau protes? Kan begitu. Apa tidak? Karena itu kita protes negara mereka, itu konstitusi mereka kok membiarkan begitu. Memang kita bisa negara lain itu mengubah konstitusi mereka. Yang jadi masalah ini adalah anarki yang terjadi gara-gara itu. Artinya ada kita bersumbu pendek begitu. Gitu-gitu aja udah bikin kerusuhan, membunuh orang. Sebelum Pak Rudimus, saya ingin pendapat satu lagi dari Pak Ganet, baru nanti ke Pak Rudia. Sebentar Pak Rudia. Silakan Pak Ganet. Menurut Bapak apa pendapat Bapak terjadinya kegiatan ini Pak? Kalau latar belakangnya tadi kita sudah bahas, tetap ada beberapa pendapat juga dari Pak Rudi tadi. Mungkin Pak Ganet ada komentar. Pendapat lain silakan Pak. Ya semua ya, selamat malam. Jadi ini tentang pembakaran Al-Quran di India.
yang berujung kerusuhan katanya, ya kan? Nah, sekarang yang jadi masalah, ya, yang menjadi masalah itu ketika ada Al-Quran dibakar di Swedia, apakah Al-Quran yang ada di Indonesia juga terbakar? Yang saya tahu bahwa Al-Quran itu adalah tulisan, ya, tulisan, produk dari mesin, ya, produk dari mesin. Nah, ketika itu produk dari mesin itu sama dengan buku-buku yang lain. Nah, ketika produk dari mesin ini dibakar atau dihancurkan, apakah Quran yang ada di Arab juga terbakar? Apakah yang ada di negara lain juga terbakar? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, kalau memang tidak terbakar, Al-Quran di Indonesia ngapain keberatan? Kecuali kalau misalnya Al-Quran dari Rudi Muslim itu saya pinjam lalu saya bakar, itu baru menjadi masalah karena itu bukan milik saya. Tapi kalau selama itu milik saya, sama dengan Alkitab yang dikentuti oleh siapa, ya, si Agustan. Itu milik dia, urusan dia. Urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak ribut. Jadi, apakah ketika dikentuti itu ke Alkitab milik si Agustan, lalu Alkitab saya juga jadi bau kentut? Kan enggak. Yang penting itu yang mana sebenarnya? Fisiknya Al-Quran itu atau isinya? Itu yang perlu kita pertanyakan. Kalau hanya fisiknya itu hanyalah terbuat dari pulp, ya, bubur kertas yang diolah dari apa? Dari kayu eukaliptus. Kemudian berisi tinta. Ngapain mesti ribut? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, sekarang ini ya. Sekarang ini Suara Pak Garnet kayaknya terganggu, ya. Tapi esensinya apa yang disampaikan Pak Garnet saya sudah nangkap. Dan saya rasa teman-teman yang lain juga sudah nangkap. Nah, Pak Rudi, apa yang Pak Garnet sampaikan itu juga yang menjadi kebingungan kita yang saya sampaikan tadi gitu. Ya, karena itu kan cuma sekedar buku yang bisa dicetak kembali gitu. Apa yang kok begitu marah gitu. Silakan, Pak. Baik, Pak Emen. Jadi saya tidak akan tanggapi lagi karena tadi sudah saya jelaskan untuk materi yang Pak Emen tanyakan. Cuman saya mau meningkatkan lagi diskusinya supaya jadi pembelajaran, ya, bagi Pak Emen dan kawan-kawan yang ada di sini. Jadi apa yang hikmah yang harus kita telaah atau kita ambil hikmahnya dari kejadian tersebut, ya. Pertama, jadi umat Muslim itu menginginkan, ya, adanya sebuah nilai-nilai dialog, nilai-nilai toleransi, ya, supaya bisa hidup berdampingan dan menolak semua jenis bentuk kebencian, ya, baik itu Islamofobia atau ingin mengolok-olok dari keyakinan lain. Itulah nilai-nilai atau pesan-pesan yang dibawa oleh umat Muslim. Jadi ketika nilai-nilai yang kita sampaikan tersebut, adanya toleransi, adanya dialog, forum-forum seperti itu, mari kita kembangkan. Jangan lagi ada orang-orang yang sudah putus asa, sudah tidak mampu lagi untuk berdialog, tidak mampu lagi untuk berdiskusi secara baik, sehingga melakukan hal-hal yang jelas itu adalah provokatif, ya, memprovokasi, menantang. Dan kalau memang sudah tidak bisa seperti itu, Anda pasti umat Muslim di seluruh dunia akan sikap, ya, siapapun itu. Karena kita memberikan kampanye seperti itu supaya terjadi
perdamaian di dunia ini. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang semacam itu. Kalau di Indonesia mungkin sudah tidak mungkin itu dilakukan karena Indonesia sudah final, ya. Karena Indonesia itu memang negara yang mayoritasnya Muslim. Jadi Islam ini tidak berbicara sekedar sebuah negara, sekedar sebuah politik. Tapi Islam ini adalah mencakup seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia ini. Saya kira itu saja Pak Emin. Ya. Terima kasih. Bapak yang menanyakan pertanyaan Pak Bulus ya, Bapak menambahkan untuk menajamkan penjelasan Bapak, untuk menajamkan pendapat Bapak ya. Sebelum ke Pak Garnet, di sini ada Pak Kainomus. Pak Kainomus, ada tanggapan Pak terkait dengan apa yang Pak Rudi, silakan Pak. Ya, ini menanggapi pembakaran kitab itu ya? Yes, karena kita lihat tadi kita udah bahas ini kan motifnya politik, ya tujuannya politik untuk mendapatkan keuntungan politik ya. Tetapi memang yang dibawa agama. Nah, tetapi respon dari orang-orang itu adalah mungkin tidak hanya berupa politik, tapi sampai ke Indonesia, Malaysia, semua turun untuk membela Qurannya ini gitu. Nah, menurut Bapak gimana pendapat Bapak? Ya, kalau menurut saya pribadi memang kalau saya melihat respon orang sebelah ini, orang Muslim lah tepatnya, kalau kecewa ya wajar kecewa, cuma jangan terlalu berlebihan gitu ya. Sampai-sampai itu mau kayak perang. Itu kan gimana ya? Ya kalau memang ya benar ya ngapain kita harus bela kan gitu. Ya biarkan saja, itu kan yang melakukan itu karena apa kan, karena politik gitu. Ya kalau ditanggapi pun seperti itu ya jadi perang nanti jadinya kan. Nah, memang keinginan si Ramsus itu ya memang seperti itu kan. Ya tapi responnya saja sih memang saya lihat gitu. Kayak seperti gimana ya, selalu berlebihan gitu. Sampai-sampai ada yang menghalalkan darah kan. Kita lihatlah, kita bandingkan sama siapa si Agustan. Agustan mengentuti Alkitab. Respon orang Kristen biasa aja, bahkan nggak ada tuh sampai-sampai halal darah kan. Ya, jadi ya kurang dewasa dalam beriman aja Pak gitu. Ya kalau memang iman kita benar kok ngapa kita bela-bela? Ya biarlah Tuhan itu sendiri membela dirinya kan. Seakan-akan manusia yang membela Tuhan gitu. Ya, ini kan bingung kita Pak. Ya kan? Nah itu berarti simpel Pak. Di zaman itu ya, aja ya Pak, waktu zaman kerajaan Israel ya, bait suci 2 kali. Iya. Runtuh. Biasa aja. Biasa aja kan? Ya itu maka waktu zaman Raja Romawi dihadang-hadang ibadah, para rasul dibunuh, kita biarkan aja, kita doa aja. Iya, kita udah biasa orang Kristen. Iya, itu lah. Jadi Pak Clement, sebelum karena saya akan live sekitar 5 menit lagi, tadi harusnya 5 menit, 10 menit lalu saya live. Tapi jadi saya mau menanggapin perkataan Pak Rudi Muslim juga. Justru di sinilah makanya terjadi kekacauan. Ya. Karena orang-orang Islam ini merespon yang terlalu berlebih-lebihan, ya. Nah ini sebetulnya yang menyebabkan keributan. Seandainya ini kalau mereka betul-betul dewasa, didiamkan saja kan nanti si itu jadinya diam terus. Karena kita selalu merespon mereka dengan kekerasan, itu yang mereka inginkan. Seandainya kita adem-adem saja, dia bikin itu 10 kali, artinya kita acuhkan, dia akan bosan dengan tidak akan melakukan itu lagi. Selama kita merespon dengan berlebihan ini, malah dia yang akan melakukan kembali, karena ini bukan pertama dan terakhir sekali nanti, begitu. Jadi sebetulnya, respon yang seperti Pak Rusli Muslim itu katakanlah, pembalasan begitu, itulah yang membuatkan terjadinya selalu kerusuhan yang berlebihan sampai antar negara, begitu. Seandainya ini dia adem-adem saja, tidak apa-apa. Kita bikin saja live di YouTube, ya kan begitu. Ya tidak apa-apa. Itulah kita caranya memprotes begitu.
Tapi protes yang berlebihan begini sampai mengarah kepada anarki misalnya, ini yang jadi masalah. Itu yang mereka inginkan. Itu maksud saya. Si Ramuzan ini itu yang dia inginkan. Respon kita yang berlebihan ini. Artinya tujuan politik Rasmus Paludan ini tercapai Pak ya, dengan tercapai karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Iya, udah tahu dia itu bagaimana sebetulnya psikologi Islam di dunia ini. Dia udah tahu Charlie Hebdo, udah tahu kasus-kasus yang lain yang mudah dia bakar. Itu yang dia gunakan. Justru karena mentalitas, ya, respon kaum Islam di dunia itu begitu. Ini yang jadi masalah. Jadi seharusnya Pak Rudi tadi itu melihat ke dalam. Kenapa kita harus melakukan ini? Bukan ada cara yang baik supaya dia tidak melakukan itu lagi. Kalau kita lakukan begini caranya, dia akan melakukan terus. Dia mengharapkan toleransi. Itu respon yang begini itu malah intoleran, begitu. Karena itu yang dia inginkan. Respon yang intoleran itulah anarki-anarki, bentuk-bentuk apa, itu kerusakan-kerusakan, itu yang dia inginkan begitu. Itu saja yang mau saya angkat Pak Emen. Jadi saya rasa sih, marilah kita lebih dewasa di dalam beragama supaya jangan berlebihan, karena itulah yang mereka harapkan. Mereka berhasil, Ramuzan ini menang dengan adanya protes-protes yang begini Pak Emen. Terima kasih Pak Emen. Oke, terima kasih. Saya permisi ya Pak Emen ya. Ya Pak, ya. Jadi pendapat Pak Andrew ini mungkin hal yang baik juga ya, mungkin menjadi masukan kita bahwa tujuan politik dari Rasmus Paludan ini tercapai karena dia tahu respon Muslim akan seperti ini, dilihat dari beberapa kejadian sebelumnya, dan dia bisa jadi mendapat keuntungan semakin banyak orang yang berpihak kepada dia dalam hal mengenai mungkin aja ada sasaran pencalonan dia menjadi seorang pemimpin atau seorang anggota parlemen di negaranya, seperti itu ya. Nah itu mungkin dengan menggunakan kebiasaan Muslim dengan merespon seperti ini, itu pendapat dari Pak Drew ya. Oke, Pak Garnet mungkin Bapak punya pendapat yang berbeda, silakan Pak. Lanjut Pak. Pak Stefan itu device not connected, mungkin bisa diperbaiki Pak Stefan. Lanjut Pak Garnet. Signal Pak Garnet sepertinya masih doif ya. Ya, sehingga nggak bisa. Aduh, signal saya kurang bagus sepertinya ya. Cuman ini saya. Iya, masih doif kelihatannya Pak. Lanjut Pak, coba di ini aja. Ya, iya, emang Muhammad itu pernah toleransi dengan umat Nasrani. Oh, belum bagus suara saya ya? Sudah Pak. Jadi tentang toleransi beragama kata Pak Rudi tadi, emang Islam pernah toleransi? Kita bebas melakukan ibadah kita seperti ibadah Natal seperti di tahun yang lewat ya. Mengapa mereka melarang kita beribadah? Coba itu yang lihat yang di Bekasi itu, HKBP Bekasi, bunuh Pak Falki Panjaitan katanya. Itu ada videonya sama saya semua. Nah, di zaman Muhammad sendiri apakah Muhammad menerapkan sayang sekali ya Pak Garnet, suaranya doif ya, signalnya jadi mengganggu ya. Oke, masih terganggu kelihatannya Pak Garnet. Pak, ini ada Pak Stephen Chan. Pak Stephen Chan mungkin punya pendapat yang lain. Tadi saya sudah pahami apa yang Bapak tulis, tapi Bapak mungkin bisa mengungkapkan dengan diskusi dengan rekan-rekan, mungkin pendapat Bapak berbeda ya. Saya lihat. Silakan Pak Stephen Chan. Ya, silakan. Iya, terima kasih Pak. Ya mungkin saya hanya mungkin kalau saya lihat sejarahnya,
itu memang di sana itu mohon maaf tapi yang Muslim ini memang adalah pendatang. Jadi sebelum mereka datang di sana, memang negara Swedia ini sudah punya undang-undang dan budaya di mana kebebasan berpendapat itu sangat luas. Mereka sangat bebas. Jadi makanya kalau kita lihat di videonya itu kan polisi malah menjaga si Rasmus ini kan. Karena memang buat mereka itu hal yang biasa gitu. Cuman kita yang sebagai pendatang terus kemudian tidak terbiasa dengan budaya lokal mereka di sana, ya mungkin ya seperti ya perlu agak bijak sedikit lah, bersabar sedikit namanya kita lagi sebagai pendatang di sana. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Iya, artinya gini ya Pak Stefan ya. Ketika Rasmus Paludan ini melakukan aksi itu di negara-negara Eropa ya semacam Inggris kemudian Swedia ini itu adalah hak mereka untuk mengungkapkan pendapat gitu, walaupun nanti terkait pendapat yang diungkapkan itu terkait dengan agama orang lain seperti di Inggris ya, sepanjang dia tidak buat kerusuhan, hanya itu berupa aksi seperti ini, di negara itu tidak boleh untuk ditindak seperti membubarkan karena ada aturan undang-undang di negara itu yang membolehkan ya. Nah, yang menjadi masalah para pendatang yang ada di sana itu tidak memahami atau mungkin tersulut emosinya sehingga aturan yang sudah baku itu, artinya aturan yang membolehkan itu hak dia itu mereka tidak paham sehingga mereka lakukan aksi-aksi demo balasan seperti itu Pak ya. Itu yang saya tanggapi Pak Stefan. Terus kemudian sedikit lagi mungkin Pak ya, di Inggris sendiri di sana ada satu tempat yang di sana disebut speaker corner gitu. Jadi di sana ya orang datang terus kemudian mau berpidato, mau berpendapat tentang apa saja silahkan, selama ada yang mau mendengarkan dan kemudian dia tidak melanggar hukum ya silahkan aja apa aja. Makanya di sana juga banyak, kalau kita lihat ya banyak keyakinan, misalnya walaupun di sana mayoritasnya adalah Kristen ya, di sana banyak yang secara terang-terangan ya menyampaikan pendapat yang cukup kasar gitu, yang menghina lah kita bilang. Ya mereka ya nggak apa-apa, biasa aja, karena mereka menganggap itu adalah kebebasan berpendapat. Kalau misalnya kita tidak setuju ya kita menyampaikan argumen kita dengan dalil-dalil yang ya masuk akal kira-kira seperti itu. Jadi ya saya kira memang untuk beragama kita perlu untuk lebih dewasa ya. Kalau memang kita yakin bahwa Tuhan kita itu Tuhan ya, mau seperti apapun bukunya dirusak atau dihina ya, dia Tuhan ya tetap Tuhan. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Nah ini bagus ya pendapat Pak Stefan ya. Maksud saya kenapa saya menilai ini bagus, karena hal ini harus dipahami juga oleh mungkin negara-negara lain seperti pemerintahan Indonesia ya. Mungkin pemerintah Indonesia marah atau mungkin tidak setuju dengan pemerintah sana. Kenapa kok ada satu agama yang dihina oleh salah satu warganya, dihujat, tetapi mereka membiarkan. Ternyata menurut Pak Stefan itu adalah hak setiap masyarakat mereka yang dilindungi oleh konstitusi, boleh mengungkapkan pendapat seperti itu ya, entah nanti dia menyerahkan agama orang lain. Nah, justru ketika nanti misalnya pihak keamanan atau polisi menindak, artinya dia berpihak pada salah satu agama. Nah, jadi justru mereka melanggar konstitusi. Makanya yang nampak di TV, yang nampak di pemerintahan, kok polisi tidak menindak, bukan berarti mereka juga mendukung Pak Rasmus Paludan ini, tidak. Karena konstitusi itu yang membolehkan dia untuk melakukan itu, gitu ya Pak Stefan ya? Iya, karena
perwakilan dubes mereka juga sudah menyampaikan bahwa ya kami bukan berarti kami mendukung tindakan si Rasmus ini, tapi kami harus melindungi hak dia sebagai warga negara. Yang disampaikan siapa namanya? Rasmus Paludan. Bukan, dubes. Dubes. Ya. Turki yang ada di Swedia. Oke. Jadi mereka sudah menyampaikan bukan berarti negara Swedia sependapat dengan Rasmus. Tetapi Rasmus ini adalah warga negara mereka yang punya hak yang sama dengan warga yang lain, sehingga karena dia tidak dianggap sebagai pelanggar hukum menurut undang-undang yang berlaku di sana, ya jadi mereka juga melindungi dia. Makanya kita lihat dia dikawal kan, bukan karena negara Swedia berpihak kepada Rasmus, tapi negara Swedia ini sedang melaksanakan kewajibannya untuk melindungi si warganya seperti itu, karena itu diatur oleh undang-undang mereka. Iya, itu pendapat yang mantap sekali nih ya, dan ini harus dipahami ya, bukan karena mereka tidak mau untuk menindak dia, sedang menghina agama yang lain, tetapi justru ketika mereka nanti upaya misalnya menghentikan ketika dia sedang melakukan unjuk rasa ini, ya, berpendapat di depan umum, justru itu yang nanti justru melanggar konstitusi yang ada. Iya, itu betul. Jadi sama seperti kalau kita lihat saya rasa begini ya. Coba kita kembali lagi untuk artinya begini. Kalau memang kita menganggap keyakinan kita adalah sebuah kebenaran, artinya dan kita menawarkan itu kepada publik. Ya, publik itu punya hak untuk menguji kebenaran itu sendiri. Jadi jangan terlalu jangan terlalu sensitif dengan hal-hal seperti itu. Ini bukan tentang itu tadilah kira-kira. Iya. Ya, itu yang disayangkan oleh kita. Kenapa kok Kementerian Agama, ya, politikus kita semacam Ridwan Kamil begitu responsif, padahal itu kan kalau kita lihat kan sebenarnya mereka paham ini adalah politik gitu. Nah, itu mereka juga masalah politik juga, tapi kan itu justru hal yang salah kalau melihat itu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau menurut pandangan saya begini, saya rasa mereka juga sebetulnya orang-orang yang cerdas seperti Ridwan Kamil dan sebagainya, politisi kita gitu. Tapi mereka melihat bahwa mereka harus muncul supaya publik lihat, karena ya kita tahu di Indonesia itu ya mayoritas Muslim, jadi mereka perlu mendapatkan istilahnya di sana ya, mungkin meningkatkan legitimasi. Iya, jadi saya rasa itu yang bikin kita rusak sebetulnya. Atau meningkatkan nilai jual politiknya gitu Pak. Iya, seharusnya kita sebagai politisi itu justru ya berpikir yang normal dong. Gitu. Jangan justru mengajari masyarakat kita, justru menjadi, mohon maaf ini dalam tanda petik, menjadi bodoh. Karena itu adalah tindakan yang membuat orang lain, karena dia ini kan politisi itu juga sebagai public figure, dan itu dilihat orang, oh berarti benar dong. Gitu. Bahwa tindakan saya benar untuk memprotes. Dan kita juga sebagai negara, misalnya Indonesia juga tidak mau dong kalau undang-undangnya atau konstitusinya dicampuri oleh negara yang lain. Harusnya ya, fair. Saya kira begitu Pak. Oke ya, terima kasih Pak Stephen ya. Ini menjawab beberapa kebingungan saya juga ya. Pendapat Bapak ini ternyata memang bisa dimengerti dan bisa dipahami ya. Makanya kita juga jangan ikut-ikut responsif yang nggak jelas. Contoh terjadi di beberapa kota di Indonesia kan sudah mulai muncul demo, malah lucunya aksi-aksi demonya itu merusak fasilitas umum. Masa gara-gara mereka ribut di sana, kita di sini juga ikut-ikutan ini kan?
Iya. apa namanya? Sama seperti di Swedia saya rasa, kalaupun misalnya mereka protes, ya silahkan aja gitu, selama tidak merusak. Karena itu juga adalah bagian dari kebebasan berpendapat misalnya. Tapi jangan merusak. Dan apalagi memprovokasi. Ini yang berbahaya ini, masalah provokasi. Karena masalah agama ini seringkali menjadi sensitif. Ya, kita bisa lihat beberapa kali kejadian kan. Saya yakin pemerintah Indonesia juga sebetulnya tidak setuju dengan tidak. Saya rasa Jokowi sendiri merasa bahwa seharusnya kita tidak perlulah memprotes ke sana, gitu. Karena dia tahu sebetulnya, dia paham. Tapi masalahnya dia ini juga butuh dukungan. Politisi itu kan seperti itu. Gitu. Makanya ya kita berdoa supaya Indonesia ini nanti ya memang politik identitas itu akan selalu tetap ada, tapi paling tidak makanya kita perlu muncul tokoh-tokoh yang negarawan, ya. Artinya dia tidak hanya menghalalkan segala cara demi untuk mencapai kemenangan, supaya demi mendapatkan kekuasaan. Ya memang itulah mungkin yang perlu kita sebagai warga negara yang harusnya berpikiran sehat, ya, untuk juga ikut mendidik politisi kita. Orang-orang seperti itu tidak perlu dipilih. Justru kita harus bilang kepada mereka, kamu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena pada saat dia berkuasa, artinya dia, kalau saya bilang ada dua kekuasaan. Yang pertama, yang kekuasaan tertinggi adalah Tuhan yang tidak bisa kita ganggu gugat. Dan yang kedua itu adalah kekuasaan politik. Penguasa politik itu bisa melakukan apa saja karena dia punya kewenangan untuk memerintah tentara, polisi, dan penegak-penegak hukum itu. Jadi itu mungkin yang harusnya justru kita berpikir ke sana. Ini keliru seperti itu. Tindakan-tindakan yang over sensitif, ya seperti itu saya rasa kurang tepat lah ya. Itu Pak. Oke, di sini ada Pak Haji Isa ya, mungkin beliau punya pendapat yang berbeda, tetapi mungkin bisa menjawab apa pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan yang muncul di dalam pemikiran kita tadi ya. Oke, Pak Haji Isa, selamat malam, shalom, silakan Pak. Iya, selamat malam, shalom Pak. Iya, saya tidak mendengar dengan jelas sebab saya baru untuk masuk kan. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya di Eropa itu bukanlah hanya kekristenan, apalagi ini negara Swedia. Swedia ini adalah antara negara yang paling bebas di Eropa untuk berpendapat dan bebas di dalam segala sosial. Ya, sebab kita tahu juga Swedia ini adalah hampir dikuasai oleh ateis, ya. Mereka tidak percaya dengan Tuhan, ya, yang pertama ya. Dan kedua itu perubahan senjata haram itu paling besar Swedia. Itu dia mengekspor senjata haram ke Rusia dan Ukraine juga. Ini negara Swedia ini boleh dikatakan komunis, ya, negara komunis seperti Tunisia dan kalau dulu Holland. Tapi Holland sekarang sudah tidak di dalam kategori negara komunis. Dan kita melihat dari sini ya, tapi kita orang Islam baru belajar dan meneliti hal ini. Sebenarnya ini akan membuat Islam sendiri jatuh di muka dunia, ya, membuat image Islam sendiri tercalar disebabkan oleh demonstrasi yang tidak baik ya, seperti ini, hingga sampai membakar, hingga sampai membuat kerusakan. Benar juga Pak kata Stephen Chan kan, ya, sampai membakar segala harta benda itu sangat tidak cebu, sangat tidak baik ya, hingga melanggar peraturan negara-negara tertentu ya. Namun sangat disayangkan, memang benar jika apa yang dibuat oleh Ramsus Paludan ini sangat tidak baik, tapi kita boleh menanggapi dengan hal yang baik, dengan secara terbuka,
bukan kita mengeluarkan emosi dan yang sikap yang intoleran gitu ya. Jadi di situ orang akan menilai sebuah teroris boleh terbina di dalam agama Islam sendiri. Bahkan kalau di Swedia ini mereka sangat sangat rasis dengan Islam, sebab Islam banyak juga mengorbankan nyawa di Armenia. Itu adalah negara jiran mereka sendiri, dan mereka melihat itu seperti sudah dilakukan Ottoman, dan itu membuat memakan di ratusan ribu jiwa yang mereka lihat. Dan sebagian juga orang Swedia ini adalah pelarian daripada orang Bosnia dengan Armenia juga. Jadi kita harus tahu juga sejarahnya, detik-detik habis semua masa lalu mereka. Demikian dulu Pak Orhan yang setahu saya. Saya baru nyimak nih. Iya, Bapak membuat pernyataan dari perspektif yang berbeda ya dari sejarah yang Bapak pahami ya. Kalau boleh tahu Pak Haji Isya, Bapak ini Muslim atau Kristen Pak? Saya Kristen Pak, tapi saya orang Malaysia Pak, jadi saya Kristen. Oke. Namun saya pernah ada beberapa tahun juga di Eropa ya. Tapi kalau Swedia saya cuma lalu saja, tapi tidak lama lah, dalam 1 minggu 2 minggu juga. Gitu Pak. Cuman Bapak paham apa politik di sana, kemudian bagaimana budaya, sosiologi orang Swedia di sana Pak ya, sehingga Bapak berpendapat. Ya, sedikit tahu lah Pak, sedikit tahu. Iya. Oke, terima kasih Pak Haji ya. Nah, teman-teman, apalagi kalau Pak Orhan kalau orang itu berbau namanya Afghanistan, itu sangat dilarang sekali kalau masuk Swedia Pak. Oh ya? Pasportnya akan dilihat, betul. Itu jelas. Kalau Turki masih bisa ya, karena tetapi sekarang sebenarnya yang muncul di sini Pak. Ini yang teman-teman di sini perlu pahami ya. Pembakaran Al-Quran ini di tengah sebenarnya aksi ketika mereka sedang demo anti imigran Turki masuk lagi ke Swedia. Ya, masyarakat Swedia itu sedang meminta kepada pemerintahan mereka, tolong dong dihentikan masuknya imigran Turki itu. Mereka sedang berdemo itu, kemudian momen ini digunakan oleh Rasmus Paludan untuk melakukan pembakaran Quran gitu. Ya, jadi dia membonceng peristiwa demo itu dengan aksi pembakaran Quran karena dia punya tujuan, agenda tersendiri, mendapatkan simpati, ya bisa jadi untuk dia sendiri dan kelompoknya mendapatkan simpati dalam suara nanti di pemilu karena dia orang politik itu. Gitu Pak Haji saya. Sekali, sebab saya pun ada juga informasi daripada teman sana. Saya masih ada galau juga kawan-kawan di sana di Denmark. Lagipun Ramsus ini adalah ada kacukan Denmark juga dia. Jadi ada sedikit tahu lah gitu. Demikian Pak Orhan. Oke, terima kasih ya Pak Haji saya untuk pendapatnya. Mungkin ya tadi banyak ya sudah kita diskusikan, sudah hampir 1,5 jam. Pak Stephen Chan, ada yang mau ditambahkan Pak sebelum nanti saya membuat sebuah kajian untuk kesimpulannya? Silakan Pak. Dari saya kira udah cukup Pak ya. Ya mudah-mudahan lah kita semakin berkembang lah cara berpikir. Mudah-mudahan ya. Saya pikir begitu Pak. Terima kasih. Ya, terutama saya mungkin mau pesan kepada masyarakat Indonesia ya. Kita sendiri harusnya memiliki kedewasaan yang makin besar ya. Jangan hanya karena kejadian seperti ini, kita sendiri sudah di beberapa kota ini sudah muncul demo-demo gitu. Ya, nanti boleh saya tambah sedikit Pak Orhan ya. Di Lok Semawe ada demo terkait dengan ini. Di Indonesia Pak. Dan Malaysia sendiri. Kalau di Malaysia juga itu ada juga Pak di Malaysia. Kalau di Malaysia itu ada di kabar berita di GB juga. Namun orang Malaysia itu tidak terprovokasi dengan hal itu, sebab hal itu adalah hak Tuhan. Jadi saya melihat Islam di Malaysia itu lebih matang daripada
Indonesia. Mereka itu seperti keanak-anakan ya. Jadi orang Malaysia belajar begini. Jika kita melakukan hal ini adalah kita bukan membela Tuhan, tapi menghancurkan Islam sendiri dan membuat martabat Islam itu menjadi rendah. Ya, sebenarnya. Jadi kalau pandangan Indonesia, saya melihat karena ada kelompok yang radikal itu yang belum dihancurkan dan dihabiskan daripada akal umbi, itu yang membuat kehancuran kepada Islam di Indonesia. Sebab di Indonesia itu akal-akal khilafah itu sudah tumbang, namun tidak dimungkiri masih ada berdiri, namun mereka tidak boleh membuat satu kelompok. Andai kata mereka terdetek untuk buat satu kelompok, mereka akan ditangkap oleh kerajaan, Pak. Demikian, Pak. Oke, nah itu ya, ada kedewasaan lebih ya di sana ya. Tapi mudah-mudahan di Indonesia juga sama Pak Haji Isa. Nanti kalaupun nanti muncul ini, jangan sampai demo-demo yang nanti ini ditunggangi atau menjadi destruktif. Padahal apa yang terjadi di sana ini tadi kita sudah melihat bahwa itu latar belakangnya adalah latar belakang politik yang sangat kental politiknya. Bahkan orang-orang seperti Rasus Paludan ya, politikus handal di sana, ya dia tahu karakter sifat orang-orang Muslim bagaimana di sana, sehingga dia memanfaatkan ini untuk kepentingannya dia gitu. Oh ini orang-orang sana orang-orang sumbu pendek gitu. Ya mungkin nggak cuma di sana, di banyak tempat ya, gampang terpicu. Ya ayo kita buat sebuah aksi sehingga mereka terpicu dan kelihatan. Ya itu yang tadi Pak Haji saya katakan di Malaysia, mereka merasa ini justru sebaliknya memalukan Muslim gitu. Nah karena itu yang dipakai oleh Ramsus Paludan ya. Coba kalau seandainya Muslim di sana atau Muslim di mana saja di dunia ini memiliki kedewasaan berpikir ya, seperti kejadian kitab suci di Indonesia, di mana seorang mualaf Agustan ya yang sudah menjadi ulama Islam, dia melakukan aksi dengan cara menaruh Alkitab di pantatnya, kemudian bunyi suara kentut. Artinya seolah-olah dia menunjukkan Alkitab itu dikentutin dia. Nah itu kan seharusnya semua orang Kristen marah. Ya, marahnya itu ditumpahkan dengan membuat sebuah aksi anarkis gitu ya. Tapi itu tidak terlihat di Indonesia. Bahkan di daerah-daerah mayoritas Kristen di Indonesia seperti di daerah Indonesia Timur, mereka biasa aja kok. Kamu kentutin, kamu berakin. Ya, itu buku biasa kok. Kita tinggal cetak lagi. Apa susahnya gitu ya. Justru yang menjadi heboh di sini, yang heboh di YouTube itu ketika Agustan akibat ulah jadinya dia sakit, itu yang menjadi heboh, bukan karena peristiwa dia mengkentutin Alkitabnya, dia sakit. Nah, itu yang jadi kehebohan gitu. Nah alangkah baiknya Muslim juga belajar dari kejadian itu ya, jangan mudah terprovokasi, akhirnya terprovokasi memalukan Islam sendiri. Itu yang Pak Haji Isa katakan di Malaysia itu, mereka demo karena mereka merasa kenapa kita harus jadi tidak dewasa gitu ya. Toh Al-Quran bisa dicetak lagi kok, kalian bakar cetak lagi. Banyak Al-Quran dibuang di Arab, bahkan banyak Al-Quran dibakar sebelum-sebelumnya, gak masalah. Banyak yang sudah menghafal ayat-ayat Al-Quran, kenapa harus takut dibakar ya. Bakar satu nih, kasih lagi ya, kasih ke Rasus Paludan, bawa satu box kotak Al-Quran semua, minta dia bakar semua. Ya lama-lama Rasus Paludan ini kapok dia, yang mau bakar-bakar lagi Al-Quran. Ini bahkan udah 3 kali loh dia bakar Al-Quran. Karena dia tahu bagaimana sumbu-sumbu pendek itu akan merespon, dan itu keinginan dia, seperti yang sudah teman-teman sampaikan di sini. Nah mudah-mudahan aja kita orang Indonesia ya, yang terutama saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, mulailah berpikir logis ya, berpikir rasional seperti yang ditunjukkan reaktif respon orang Kristen Indonesia ketika Alkitabnya dihujat, dikentutin oleh seorang ulama Agustan seperti itu ya. Oke, saya rasa saya mohon pamit Pak Stephen Chan, Pak Haji Isa, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Sudah Pak, di saya. Oke ya, Pak Haji Isa nggak ada ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup
Sekian ya apa yang ingin kita sampaikan. 1,5 jam kajian kita, dialog kita dengan saudara-saudara kita. Ada yang dari Muslim, mewakili Muslim, kemudian ada yang lainnya tadi yang sudah memberikan pendapat. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat ya. Saya juga belajar banyak dari dialog teman-teman tadi. Ya, saya pemikiran saya juga artinya terpecahkan dari pertanyaan-pertanyaan saya dari awal ya, akibat atau mungkin pendapat-pendapat dari teman-teman sini, terutama Pak Stephen Chan, ada Pak Haji Isa dan lain-lain. Ya, Tuhan menyertai kita semua, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Shalom, salam kebaikan. Haleluya. Amin. Amin.